Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa hari nih kita nggak ketemu sama Bung Said Didu. Ini kelihatannya lagi menikmati masa-masa di kampung halaman. Gitu. Di Jakarta orang sedang banyak kehebohan-kehebohan nih Bung Said Didu ya. Jadi soal Saya ya, monitor ya, syukur kalau monitor gitu ya. Nah, saya penting ini tanya sama Anda, bisa jadi saya menyimpulkan salah. Ini saya agak kaget nih baca berita disebutkan bahwa BUMN itu bikin semacam kursus kilat untuk para calon komisaris di BUMN. Seingat saya yang kilat-kilat gini, setahu saya ada pesantren kilat gitu. Kalau komisaris memang ada sejarahnya seperti itu, Bang Said itu. Saya pikir ini penegasan Menteri BUMN bahwa dia mengangkat komisaris dan direksi selama ini tidak berbasis pada kompetensi, tapi berbasis pada faktor lain, kesukaan ataukah balas jasa. Itu penegasan. Kenapa saya katakan dia menegaskan demikian? Karena mengangkat direksi dan komisaris adalah orang yang paling berkompeten, yang memiliki kompetensi tertinggi, karena gajinya cukup tinggi. Gajinya cukup tinggi, tanggung jawabnya cukup besar. Jadi kalau ada pihak yang mengangkat komisaris atau direksi yang kompetensinya masih perlu pelatihan, artinya dia menanggap bahwa yang angkat memang bukan kompetensi terbaik. Saya ingatkan dan selalu menyatakan bahwa punya kompetensi, betul, tapi umpamanya kadar bobot kompetensi umpamanya kita kasih bobot 1 sampai 10. Maka komisaris di bank, maka kita cari atau direksi bank kompetensi yang nilainya 10. Kalau tidak 10 baru 9. Kalau ada 9 baru 8. Itulah namanya fit and proper test. Fit and proper test untuk mengetahui. Kalau tidak ada yang memenuhi, umpamanya kami butuh persyaratan kompetensi minimal 7. Kalau tidak ada yang memenuhi, maka kita panggil calon lain untuk mendapatkan kompetensi yang dan dibutuhkan tersebut. Bukan dilakukan pelatihan. Apalagi kalau hanya menyatakan yang penting punya kompetensi atau dicari-carikan kompetensi bahwa dianggap kompeten. Kita kasih contoh lah umpamanya kembali lagi kepada komisaris PT Telkom. Kan setelah diangkat dicari-cari penjelasan bahwa dia punya kompetensi untuk konten. Padahal kita tes, kita cek bahwa dia tidak pernah bikin konten. Yang dia bikin adalah event organizer untuk show musik dan main gitar. Jadi jadi Pak Erick Thohir kelihatannya sudah mengakui secara terbuka bahwa direksi dan komisaris yang kami angkat selama ini adalah kompetensinya tidak maksimum sehingga butuh pelatihan. Nah, sebenarnya begini Mas Hersu, saya kasih contoh saja umpamanya yang sedang dibahas Telkom lah. Telkom itu maka kita mencari komisaris, kalau direksi jelas yang ahli keuangan terbaik, yang umpamanya direktur jaringan yang mengerti betul bagaimana membangun jaringan, direktur bisnis maka dia jago betul bagaimana membuat bisnis dengan tantangan seperti sekarang. Kemudian direktur itu dicari kompetensi terbaik di bidang itu. Nah di komisaris biasanya komisaris tuh yang paling penting tuh umpamanya adalah harus ada kompetensi di bidang hukum, ada kompetensi di bidang korporasi, ada yang kompetensi di bidang good governance, dan biasanya ada kompetensi untuk melakukan lobby-lobby internasional, lobby-lobby yang tinggi, dan ada juga kompetensi sebagai simbol bahwa BUMN ini bersih, maka perlu ditempatkan orang yang bersih di situ yang bisa melawan intervensi. Nah, komisaris biasanya karena sudah dianggap kompetensinya maksimum, maka yang ada adalah orientasi. Jadi ada program orientasi komisaris. Program orientasi komisaris adalah bahwa dia biasanya mengunjungi seluruh bagian yang ada untuk mendapatkan informasi, kemudian mengunjungi daerah-daerah, umpamanya kalau daerah wilayahnya banyak, maka mengunjungi daerah,
Dan itu namanya orientasi komisaris, bukan pelatihan komisaris. Nah, itu kira-kira Mas Hersu. Ya. Oke, jadi kalau begitu ini tadi Anda sebut clear bahwa ini orang-orang yang dipilih tidak punya kompetensi. Tetapi apakah dengan kursus kilat ini katakanlah gitu ya, katakanlah ini memang kita sepakati bahwa ini untuk meningkatkan kompetensi, apakah cukup memadai gitu? Ini kan biasanya kan seperti Anda sebut harusnya orang yang punya jam terbang panjang lah di bidang yang harus dia kuasai. Kalau cuman kayak pesantren kilat aja apa cukup itu Bang Saidi? Saya mengambil contoh Mas Hersu lah. Umpamanya siapa tahu jadi komisaris. Mas Hersu dikasih kursus bulan, mengerti tentang laporan keuangan, apakah akan mengalahkan orang direktur keuangan yang sudah 30 tahun di perbankan umpamanya, atau di sektor keuangan? Pasti tidak. Pasti tidak. Nah, umpamanya Mas Hersu jadi komisaris, menggantikan siapa namanya Sleng. Apakah Mas Hersu kalau dididik bulan akan mampu menjadi ahli konten? Dibanding dengan orang-orang yang sudah penghasil konten. Saya sangat tidak yakin tidak bisa. Sangat tidak yakin. Sangat tidak yakin tidak bisa. Itu hanya pembenaran. Saya sendiri cocoknya di komisaris mana dong Bang Saidi itu? Saya Mas Hersu kompetensinya yang pas adalah sebenarnya adalah mungkin jadi dulu adalah bagian komunikasi perusahaan. Itu juru bicara perusahaan itu yang pas dulu. Jadi belum pas jadi komisaris, mohon maaf. Mohon maaf. Jadi nah itu kira-kira di situ baru tahu mungkin 3 tahun. 5 tahun baru bisa jadi komisaris. Kecuali Mas Hersu mau dilatih juga. Mau dilatih juga gitu. Oke. Sudah jadi clear. Nah, ini pertanyaan saya, ini saya cek lagi. Ini kan ternyata komisaris Telkom itu saja ada 9 orang ini ya, Bang Saidi. Apakah memang perusahaan-perusahaan seperti Telkom itu membutuhkan komisaris sampai begitu besar, begitu banyak jumlahnya? Saya melihat bahwa komisaris yang ada sekarang, itu yang saya lihat dari 9 itu, yang punya kompetensi sesuai dengan Telkom mungkin hanya 4 orang yang dibutuhkan Telkom. Di luar itu adalah menurut saya adalah karena penempatan saja. Saya nggak usah menyebutkan itu ada politisi dari Golkar 1 gitu kan. Ada politisi, ada apa namanya, ada tim sukses, kemudian ada ya. Nah, jadi saya lihat ada 5 orang itu balas jasa. Hanya 4 yang memang masih bisa dipertimbangkan bahwa ada manfaatnya di Telkom. Ada manfaatnya di Telkom. Yang lain saya pikir adalah bisa memanfaatkan Telkom. Gitu. Bisa memanfaatkan Telkom. Jadi, padahal komisaris adalah orang yang ada manfaatnya bagi perusahaan, bukan untuk memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan dia. Ya, ini kan penting saya tanyakan karena kan pemerintah sekarang sedang kesulitan anggaran, bahkan kemudian menarik pajak sampai sembako pun dipajaki. Kalau kemudian dilakukan efisiensi anggaran, kemudian efisiensi berupa pemangkasan jabatan-jabatan itu dimungkinkan tidak? Apakah perusahaan seperti Telkom itu kalau kemudian dipangkas menjadi komisarisnya 4 orang, perusahaan itu bakal limbung begitu? Saya yakin tidak. Tidak yakin karena good governance-nya udah bagus. Jadi itu tidak penting-penting amat banyak komisaris di situ. Itu menurut saya mungkin ya 5 lah, maksimum 5 gitu yang pas. Bidangnya adalah bidang korporasi, bidang hukum, good untuk menjaga good corporate governance, kemudian bidang keuangan, bidang pengembangan bisnis, dan tentunya ada 1 komod yang menginikan. Jadi saya pikir cukup 5 kalau sekarang. Yang menarik adalah, yang terbayang oleh saya adalah, jadi bayangkan orang dibayar oleh negara, udah terima gaji, tapi belum bisa bekerja karena harus dilatih. Atau begini aja lah, kalau perlu ada nggak bahwa setelah dilatih, dilakukan ujian yang eksternal, kalau dia nggak lulus maka diberhentikan jadi komisaris. Itu boleh juga tuh kalau dilakukan itu. Tapi jangan Kementerian BUMN yang melakukan uji.
Nah, nanti kayak tes saja. Nah, udah dikasih kesempatan latihan, kalau nggak bisa ya udah diberhentikan. Nah, tapi Pak Erick Thohir menyatakan pelatihan tanpa ujian. Jadi ya nggak ada gunanya. Jadi, nah kalau Pak Erick Thohir menyatakan kami akan latih, kalau nggak bisa sama sekali, maka Anda dinyatakan tidak lulus pelatihan. Nah, itu baru ada gunanya itu. Ya, ya. Anda kan waktu itu sempat menyebutkan, kalau saya tidak salah ya, jumlah komisaris di perusahaan itu total ada sekitar sampai 6 ribuan ya, BUMN itu ya? Dengan anak perusahaan, dengan anak dan cucu. Ya, ya. 6 ribuan. Nah, menurut Anda sebenarnya itu bisa dipangkas sampai berapa persen sehingga bisa lebih efisien dan anggaran juga dihemat? Saya yang menarik, Mas Hersu, yang sangat menarik itu adalah, jadi memang ini komisaris ini besar di atas. Karena begini, yang menarik itu adalah direksi seluruh PTPN itu hanya 1, tapi komisarisnya 5. Kan sangat aneh gitu. Bayangkan 1 direksi 5 komisaris. Anda bayangkan kalau itu rapat, 1 direksi menghadapi dimarahi oleh 5 komisaris yang tidak tahu apa-apa, maka matilah direksinya itu. Saya bingung benar itu. Biasanya tuh, coba cek di swasta. Biasanya itu komisaris itu lebih kecil dari jumlah direksi. Ini aneh. Jumlah direksinya 1, tapi komisarisnya 5. Dan saya lihat itu isinya, ya mohon maaf aja, pimpinannya Pak Budiman Sujatmiko, komisaris PTPN 5. Itu direksinya 1 loh. 1 direksinya, 5 komisarisnya. Jadi sangat aneh. Jadi saya menyatakan bahwa komisaris ini betul-betul, BUMN betul-betul disiapkan sebagai kursi tim sukses untuk menduduki jabatan komisaris. Karena kenapa jabatan komisaris? Karena dia di komisaris sekarang belum ada sistem fit and proper test. Kalau direksi kelihatannya agak takut kalau dia masuk ke sana gitu. Nah, ini menurut saya Mas Hersu, ini benar-benar saya ketuk hati yang sangat dalam kepada pengelola BUMN. Sekali lagi saya ulangi, apabila tidak bisa memperbaiki, minimal jangan merusak. Ini sudah rusak BUMN. Karena ya, jadi Mas Heru tadi berapa dikurangi? Coba kalau dikurangi di PTP, kalau direksinya 1 ya komisirnya 1 dong. Maka berkurang di situ 14 kali 4 sudah besar sekali. Berapa uang yang dihemat? Di tempat lain juga begitu. Jadi perkiraan saya sih, kalau 6.000 dikurangi menjadi 4.000-an, mungkin 2.000-an bisa hilang. Komisaris. Komisaris 2.000-an bisa hilang. Tapi sekarang kan ininya kan ditambah, malah ditambah bukan dikurangi. Nah, itu Mas Hersu. Oke. Nah, tadi kan ada menyebut itu dikurangi 2.000. Lumayan dong pemerintah bisa menghemat sangat besar di tengah situasi saat ini kita ekonomi juga kita sedang APBN juga babak belur gitu. Ini tidak terkait dengan APBN, tapi terkait bahwa efisiensi perusahaan di tengah-tengah ruginya BUMN lumayanlah mengurangi perusahaan. Tapi sebenarnya bukan itu yang paling utama. Yang paling utama adalah coba Mas Hersu bayangkan saat komisaris saya kasih yang sedang itu. Yang tinggi dulu deh, komisaris umpamanya. Komisaris yang setara tuh BRI, Mandiri, PLN, Pertamina, itu kira-kira kalau ini maka dia mendapatkan saya pikir rata-rata dengan tantiem dan lain-lain itu 800 juta sebulan rata-rata. Oke. Kalau bank itu, kalau Bank Mandiri itu kira-kira menurut saya mungkin mendapat 1,5 miliar per bulan dengan tantiem ya. Nah, kan kalau dikali 100 orang itu besar sekali penghematan dilakukan oleh BUMN. Nah, saya kasih contoh juga Pertamina. Pertamina Mas Hersu sebenarnya di situ tidak perlu banyak orang. Karena kenapa? Pertamina itu kayak holding saja. Kayak holding saja. Itu semua pekerjaan sudah dibagi ke anak dan cucu perusahaan. Yang pernah kan kita mendengarkan ada 100-an cucu dan anak perusahaan. Jadi di holding itu Komo itu nggak kerja apa-apa. Itu kerjaan perusahaan, bukan kerjaan induk perusahaan. Induk itu hanya mencatat-catat daripada apa yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi
saya coba aja lah, mintalah jujur. Saya masih ingat dulu Mas Hersu, Endriartono Sutarto, mantan Panglima TNI, 8 bulan dia jadi komut, dia menghadap ke saya dan minta mundur. Dia bilang, Pak, kenapa Bapak mau mundur? Saya malu menerima gaji yang sangat besar dan tidak ada pekerjaan tanggung jawab saya. Saya bandingkan waktu saya bilang Panglima TNI, itu tanggung jawab saya besar sekali, tapi gaji saya kecil. Dia minta mundur. Endriartono Sutarto. Itu contoh komisaris yang merasa yang diterima itu tidak sesuai dengan keringatnya sehingga mungkin takut berkah, maka dia minta mundur. Begitu sebenarnya. Itu Endriartono Sutarto saat itu. Dan banyak komisaris seperti itu dulu tuh. Jadi kalau sekarang yang terjadi malah berebut ya? Nah, malah berebut untuk mendapatkan itu. Jadi ya berebutnya bukan. Nah, kalau berebut karena kompetensi bagus, tapi berebut untuk menjadi penjilat kekuasaan gitu kan, supaya dapat komisaris kan, kira-kira begitu. Kan kita ingat waktu itu ada beberapa kali Menteri BUMN diserang juga oleh para relawan gitu karena dianggap tidak mengakomodir mereka menjadi komisaris kan. Kenapa? Erick Thohir kan pada waktu itu ingat kita awal-awal dia diserang oleh tim suksesnya Pak Jokowi oleh relawan karena dianggap tidak mengakomodir relawan untuk menjadi komisaris. Tapi sebegini, di awal-awal Pak Erick itu kan saya sudah menyatakan, sekali Anda membuka jendela untuk non profesional masuk ke BUMN, maka air bah akan datang. Dan mulai itu dulu yang paling ribut kan adalah Ahok menjadi komut Pertamina. Akhirnya yang lain merasa punya hak dong. Ahok yang tidak ada kaitannya dengan kompetensi Pertamina bisa jadi kok. Nah, kan banyak sekali. Setelah itu kan air bah datang. Semua merasa berhak. Nah, karena semua merasa berhak, maka mungkin orang tahu bahwa Pak Erick Thohir nggak bisa membendung kalau permintaannya Pak Jokowi, Presiden, maka orang ke Presiden, ingatkan dulu, tim sukses kan menghadap Presiden bahwa dapat nama sekian, arahan Presiden. Nah, itulah menurut saya, disitulah titik awal air bah datang. Air bah datang. Jadi saya katakan, yang membuka air bah masuk ke BUMN adalah pada saat pengangkatan Ahok jadi komut Pertamina. Itu sebenarnya membuka jendela pertimbangan non profesional menjadi pertimbangan profesional menjadi diabaikan, tidak terlalu penting. Jadi sekali lagi kembali ke tadi topik bahasan kita bahwa ada kursus kilat untuk para komisaris ini adalah hal aneh tapi nyata yang pernah terjadi sepanjang sejarah Republik ini ya. Ini baru pertama kali terjadi. Dan ini saya ulangi lagi, inilah pengakuan Erick Thohir dan pemerintah bahwa komisaris dan direksi BUMN yang diangkat bukanlah kompetensi terbaik dan mungkin juga bukan karena pertimbangan kompetensi. Itu penegasan. Oke. Jadi nanti mudah-mudahan ini kita bisa masukkan ke museum atau salah satu keajaiban dunia, Bang Said Didu. Setidaknya kita lihat hal yang positif lah, bahwa Indonesia untuk pertama kalinya masuk dalam keajaiban dunia karena ada komisaris BUMN tuh ikut kursus kilat. Terima kasih. Terima kasih. Yuk, terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum.